Berwisata di Bali tidak akan lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi Ubud. Tempat wisata di Ubud adalah salah satu destinasi favorit, terutama bagi wisatawan mancanegara. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Ubud dengan tema All Eat, Pray, and Love in Ubud. Beberapa destinasi dan aktivitas yang menarik bisa dilakukan dari Ubud, antara lain yang pertama adalah Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul adalah sebuah pura persembahyangan bagi umat Hindu yang di dalamnya terdapat beberapa mata air suci yang digunakan selain sebagai memohon air suci atau tirta dalam kebutuhan upacara agama Hindu, juga digunakan sebagai tempat melukat, yaitu ritual pembersihan atau menyucikan diri di kolam pemandian ini. Pura Tirta Empul sangat populer di kalangan umat Hindu, sehingga tidak heran bila kita berkunjung ke Pura Tirta Empul pada saat yang bersamaan di hari raya, seperti Purnama, Banyu Pinaruh, atau hari raya lainnya. Kita akan melihat banyaknya umat Hindu dan juga wisatawan yang ingin melakukan pembersihan diri atau melukat di tempat pemandian suci yang ada di kompleks pura ini. Ada beberapa hal yang perlu diketahui jika berkunjung ke objek wisata Tirta Empul ini, seperti pantangan bagi wanita yang sedang datang bulan masuk ke pelataran pura. Kalau ini dilanggar, akan membuat pura tersebut kotor dan kemungkinan hal buruk akan terjadi bagi pelanggarnya. Pura Tirta Empul berada di Desa Manuk, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar. Jarak tempuh dari Ubud sekitar setengah jam dengan berkendara. Yang kedua adalah berkunjung ke The Blanco Renaissance Museum, atau lebih sering disebut Museum Blanco. Adalah sebuah museum yang berlokasi di Desa Campuhan, Ubud. Museum ini berdiri dari keinginan Antonio Blanco, seorang pelukis keturunan Spanyol, untuk suatu hari nanti memiliki museum yang akhirnya terwujud dan diberi nama The Blanco Renaissance Museum. Mendiang Antonio Blanco sangat terkenal dengan karya seni yang menggambarkan wanita. Dan pada tahun 1953, dia pun menikahi seorang penari Bali dan menggunakan istrinya sebagai model lukisan yang bernama Nironji. Di Ubud inilah Antonio Blanco membangun sebuah rumah tinggal plus museum yang menjadi tempat istirahatnya yang penuh keajaiban. Dan khusus untuk ruangan ini banyak digunakan pengunjung untuk berfoto dan bergaya, seolah-olah dia sedang melukis bak pelukis profesional. Yang ketiga adalah Craftsman Ubud. Adalah sebuah restoran dengan konsep fine dining. Craftsman Ubud memiliki tempat dengan tingkat kenyamanan yang sangat baik dan pelayanan yang penuh perhatian kepada semua customernya tanpa membedakan. Craftsman Ubud memiliki menu dengan cita rasa makanan yang selalu menggoda lidah kita. Sepertinya sang chef memasak dengan hati yang penuh cinta, sehingga kita dibuat tergoda untuk ingin selalu kembali mencoba setiap menu yang ada. Dan Craftsman Ubud berlokasi di sentral Ubud, sehingga mudah untuk ditemukan. Yang keempat adalah Goya Boutique Resort yang berlokasi di Jalan Bisma Ubud. Goya Boutique Resort Ubud adalah sebuah resort yang memiliki suasana yang tenang dan tentram, dan semua stafnya sangat ramah serta helpful. Good morning, here is Goya Boutique Resort, your home away from home. So here at Goya, we provide you for 18 units of deluxe suite room, 6 units of 1 bedroom villa with a private pool, and then 2 units of 2 bedroom villa with a private pool. Thank you. Goya Boutique Resort, sebuah resort yang cantik dengan taman yang tertata indah dan hijau di mana-mana. Ketika kami tiba di hotel tanpa sengaja, kami bertemu dengan pemilik dari Hotel Goya, yaitu Ibu Dewi Sinta. Dan kami pun disambut dan dijamu dengan sangat ramah. Goya Boutique Resort memang memiliki pemandangan yang cantik. Lihat saja pemandangan sekitar.
Sebuah pemandangan yang sungguh mempesona, bukan? Dan kita pun akan tergoda untuk meng-capture setiap momen di sini. Kami menginap di sebuah villa yang cukup luas, lengkap dengan kolam renang pribadi dan kamar mandi yang terkoneksi ke kolam renang. Villanya bersih terawat, nyaman untuk beristirahat, dan sungguh ini adalah tempat terbaik untuk menikmati ketenangan di Ubud. Dari kondisi yang ada, kita bisa mengetahui sangat tampak jika manajemen hotel melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga properti selama masa pandemi. Kami pun beristirahat dengan nyaman dan tanpa terasa hingga jam makan malam tiba. Dan untuk cita rasa masakan di Goya tak perlu diragukan. Apalagi ketika kita menikmati makan malam ditemani suasana malam yang syahdu, lengkap sudah honeymoon kami di Goya. Yang kelima adalah mengejar sunrise ke Kintamani. Dari Ubud menuju Kintamani melalui Desa Payangan, kita akan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 40 menit. Kita pun tiba di salah satu kafe di Kintamani, yaitu Ritatkala Cafe, tepat waktu. Dan kita pun langsung disuguhkan pemandangan yang sungguh menakjubkan dan spektakuler. Dari sini kita akan melihat langsung pemandangan sunrise yang mempesona sambil menikmati hangatnya teh ataupun kopi Kintamani. Yang keenam adalah Pura Ulundanu Batur. Pura Ulundanu Batur juga dikenal sebagai Pura Batur atau Pura Ulundanu yang terletak di Jalan Raya Kintamani. Sebagai salah satu dari Pura Kahyangan Jagat, Pura Ulundanu Batur adalah salah satu dari pura terpenting di Bali yang bertindak sebagai pemelihara harmoni dan stabilitas Pulau Bali. Yang ketujuh adalah nasi ayam kedewatan Ibu Mangku. Turun dari Kintamani kembali ke Ubud, kami mampir untuk menikmati nasi ayam autentik khas Bali. Lebih dari 50 tahun, nasi ayam kedewatan racikan Ibu Mangku memanjakan lidah pelanggannya. Kini, nasi ayam kedewatan ini menjadi destinasi wisata kuliner legendaris yang wajib dicicipi jika ke Bali. Dan kami pun kembali ke hotel untuk menghabiskan waktu menikmati kolam renang yang belum tersentuh sejak tiba di sini. Selain menikmati kolam renang di sini yang memiliki konsep infinity pool, kami juga ingin menikmati private breakfast dengan floating breakfast di villa kami. Dan kami benar-benar menikmati privasi berdua kami di sini. Semua terasa menyenangkan. Sebelum check out, kami pun ingin mencicipi menu lunch yang ada di Goya. Dan semua terasa sempurna. Goya Boutique Resort Ubud memang memiliki kualitas yang terbaik untuk semuanya. Goya for amazing holiday. This is unforgettable memory for us, and next time we will come back with his parents and we will again rent a villa, beautiful villa with private pool. It's amazing. Yes. Thank you so much, Goya. Dan destinasi yang ke-8 adalah Monkey Forest Ubud. Monkey Forest Ubud terletak di Desa Padang Tegal, bisa dikatakan terletak di jantungnya Ubud. Kondisi Monkey Forest Ubud yang sekarang sangat jauh lebih baik dan tertata dengan rapi dibandingkan 5 tahun yang lalu saya kemari. Dilihat dari pintu masuknya, dilihat dari tempat counter pembelian tiketnya, semua tertata dengan rapi. Seperti yang diinformasikan bahwa di Monkey Forest Ubud, selain terdapat sekitar 700 kera, kita juga dapat menemukan 186 jenis pohon di hutan seluas 12,5 hektar ini. Sudah tentu, udara segar yang melimpah sangat kita rasakan di Monkey Forest Ubud. Itulah beberapa destinasi dan aktivitas yang bisa dilakukan selama berlibur di Ubud.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya.